Gak usah kalian ngeluh-ngeluh pajak naik. Kan kalian yang kemarin nyoblos kan. Kalau aku harusnya pajakku nggak naik karena aku golput. Udah jangan banyak keluhan, kalian nikmatin aja keadaan ini. Mau beras naik, minyak naik, bensin naik, biar bisa kalian juga berhemat, ya kan? Ikutilah slogan kalian itu yang berkelanjutan. Lanjutkan sampai nggak makan. Mantap. PPN 12% buat barang mewah, PPN 12% buat semuanya kecuali barang dan jasa pokok. Ini bakal clear kalau pemerintahnya gentle ngasih rilis resmi, nih loh batasan PPN kayak gini, tapi apa dilakukan? Tidak, masih simpang siur jadinya. Enak situasinya, jadi kalau ada masyarakat yang protes bentrok sama masyarakat lainnya, bagus cara mainnya, biar ada yang belain tanpa perlu nyewa buzzer. Bagus, keren, emang S3 ilmu politik, keren. Katanya pemerintah nggak suka hoax sama misinformasi, tapi giliran gini aja, diem itu emas tuh. Orang buset, kenapa nggak ngasih tau kenapa? Orang maunya ngambil doang, kagak mau ngomong. Tiba ngomong buset. Di masyarakat kita tuh orang ngambil kagak ngomong, hitungannya maling. Orang ngambil ngomongnya beda, hitungannya nipu. Masa iya mau jadi kayak gitu sih, Bang? Agak dong, kenapa emang kagak ngomong? Kurang, orangnya kurang. Kan kementerian udah nambah, lembaga nambah, staf-staf juga nambah. Yang ngegolin ini hampir semuanya di DPR. Koalisi banyak banget isinya, utusan khusus banyak banget, buset. Pejabat segitu banyaknya, pada kagak ngomong, kagak punya lidah pada, Kalau nggak punya lidah itu bagaimana ngejilatnya? Enggak. Itu kejauhan. Enggak, itu kejauhan, itu jahat banget ya. Maaf. Kenapa pada kagak ngomong? Pada sariawan, Nih. Nah, gue sariawan, gue tetap ngomong. Karena obat sariawan gue nanti kena pajak 12%. Yo guys, balik lagi di Uki Kevin. Kita bahas yang lagi viral, yaitu tentang kenaikan PPN 12% nih. Waduh, gede juga ya pajak ya. Dan ini ada beberapa tanggapan dari selebgram atau netizen ya. Nah, tanggapannya seperti apa? Yuk lihat kita bareng-bareng. Yuk kita lihat bareng-bareng, maksudnya. Maaf. PPN naik 1% Ya, aja langsung digoreng seolah-olah tuh, wah PPN naik 12%. Jadi kan masyarakat nih taunya nih ya, naiknya 12%, jadi kesannya tuh di kepala tuh, wih gila. Padahal enggak guys, cuma 1% naiknya. Ini kalau mau kita komparasiin ya sama zaman pemerintahan Bapak Jokowi, itu kan juga mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11%. Cuma naik 1%, tapi kalian bisa lihat dampaknya ke infrastruktur, ke pembangunan, itu seperti apa. Nah begitu juga ini nih, Bapak gue punya keputusan naikin 1%, itu tujuannya. Ada yang dinaikkan tapi pasti ada yang dibebaskan. Tujuannya buat siapa? Ya buat lu juga, buat kita. Ya, bapak gue kurang bijak apa? Kalau gue pribadi sangat mendukung kenaikan PPN 1% ini. Bukan so tajir, bukan so kaya, tapi gue pengen pembangunan yang sudah pesat di zamannya Pak Jokowi itu terus berlangsung. Ini kita nggak usah menafik ya, Indonesia itu bukan negara susah kok. Kita ambil contoh aja ya, barang-barang Apple, apa nggak laris manis kayak kacang goreng di Indonesia. Bahkan ketika ada item Apple yang tidak bisa beredar di Indonesia, sampai pada just tip. Masih mau bilang negara susah? Enggak bos. Secara teori politik mungkin gue gak ngerti apa-apa. Secara perpajakan gue juga gak ngerti apa-apa. Tapi sebagai warga Indonesia, gue sangat optimis bahwa kenaikan pajak 1% ini ya, kenaikan PPN 1% ini akan membawa dampak yang besar ke depannya buat kita warga Indonesia. PPN naik 1%, jerit-jerit, teriak-teriak. Giliran party nyawer-nyawer, jalan terus, gak malu sama Bill. Ini ada ya, Hasim Jojo Hadikusuma jamin tak ada kenaikan tarif pajak di era Prabowo. Hasim Jojo Kusuma mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto tak akan menaikkan tarif pajak. Klaim justru seharusnya turun, katanya seperti itu guys. Asik. Ini ada masa aksi penolakan kenaikan PPN sempat diadang polisi saat akan serahkan petisi ke Mensetnek, katanya guys.
Aku lihat ini ada yang pakai ini loh. Ini menariknya kita dilarang untuk jalan ke sana. Sama siapa bang? Nah, ini bapak-bapak kepolisian nih, kita tidak tahu kenapa. Ya, saya tanya dasarnya apa. Kawan-kawan hanya ingin menuntut haknya sebagai warga negara. Ya, ingat ya, mau lewat aja susah. Tolonglah Pak ya. Kita akan sampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa masyarakat kita semua yang hadir di sini menolak ya PPN 12% dan kita akan serahkan petisi dari publik. Ini udah ada penerimaannya. Kita tagih terus, pokoknya jangan sampai lewat. Sampai nanti hari H kita lihat juga kalau sampai bener-bener masih dipaksain berarti kita tahu memang hari ini pemerintah nggak berpihak kepada kelas pekerja, kelas menengah, dan kaum bawah. PPN bakal naik jadi 12% dalam beberapa hari lagi. Yang masih ngerasa ini baik-baik aja, kayak bodo amat, kayak lo harus mikir lagi deh. Karena harga barang sekarang aja tuh udah mahal banget. Gimana PPN naik jadi 12%? Akan yang naik PPN-nya cuma barang mewah. Beras premium, beras yang biasa kita konsumsi, itu juga kena PPN 12%. Terus emang beras distribusinya gimana? Dilempar? Kan enggak, tetap pakai mobil. Baju, sepatu, itu juga bakal naik PPN-nya. Dan bukan barang jadinya doang ya, bahan-bahannya nih kayak misalnya kapasnya lah, benangnya, itu kena PPN 12% juga. Jadi mau nggak mau semua bakal naik. Tapi ini dilema juga buat pengusaha. Misalnya PPN naik, kan harganya dia harus menaikkan juga dong sekitar 3-5%. Kalau dia nggak naikin, marginnya dia makin kecil. Marginnya makin kecil, bakal ada efisiensi, PHK lagi. Sekarang nyari kerja tuh susah banget ya. Banyak lah pasti teman-teman yang di sini ngerasain susahnya nyari kerja. Dan PPN ini adalah pajak yang paling gak fair. Karena semua mau yang miskin, kaya, kelas menengah, itu dibebaninnya sama, 12%. Ya kalau kayak gini korbannya siapa? Kelas menengah dan kelas bawah. Kenapa pemerintah nggak naikin pajak orang-orang kaya gitu? Yang dipres lagi, yang ditekan lagi, ya kelas-kelas menengah dan kelas miskin. Belum lagi PPN 12% ini bikin investor tuh jadi males nanam duitnya di Indonesia. Kalian lihat aja IHSG, itu 3 bulan terakhir trennya turun terus. Dampaknya ini tuh kemana-mana, banyak banget dampaknya. Ya, gue nggak tahu lagi, semoga kita bisa survive ya di tahun depan. Kalau pendapat kalian tentang PPN 12. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Rike Diah Pitaloka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Rike Diah Pitaloka, A183, Dapil Jawa Barat 7. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan ruang kami untuk menyampaikan beberapa gagasan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menyampaikan duka cita bagi seluruh korban bencana alam di tanah air. Dalam paripurna ini perkenankan kami menyoroti persoalan rencana kenaikan PPN 12%. Kementerian Keuangan berencana naikkan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Argumentasinya karena perintah pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dengan segala hormat, amanat pasal 7 harus dipahami secara utuh. Jangan hanya diambil pasal 7 ayat 1 yang berbunyi pada huruf B sebesar 12% mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Sesuai dengan pidato Ibu Ketua DPR tadi yang menyatakan bahwa DPR adalah mitra konstitusional pemerintah, maka keputusan PPN 12% penting menggunakan pertimbangan konstitusional keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang jelas merupakan komitmen Presiden Prabowo disampaikan pada pidato pelantikan 20 Oktober 2024. Dengan segala hormat, mari kita baca dan hayati pula pasal 7 ayat 3. Tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15%, tapi bisa juga diubah paling rendah 5%. Dalam penjelasannya disampaikan juga bahwa keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Pidato Ibu Ketua Umum dalam penutupan masa sidang pertama DPR RI kali ini telah mengingatkan persoalan fiskal moneter dan kehidupan masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Terjadi PHK massal, dan kemudian juga deflasi selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut yang harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi serta adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara pertimbangan untuk dana pembangunan, saya sangat berharap
pembangunan infrastruktur wajib dengan skala prioritas yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, inovasi dan kreativitas mencari sumber anggaran negara yang tidak membebani pajak rakyat dan membahayakan keselamatan negara, termasuk tadi juga disampaikan Ibu Ketua DPR, segera menghimpun dan mengkalkulasikan dana-dana kasus-kasus korupsi wajib dikembalikan ke kas negara. Dengan ini, dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kedua, ya terima kasih, mohon dukungannya dari semua pimpinan dan anggota dan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mendukung Presiden Prabowo menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Pajak selain menjadi pendapatan utama negara juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara. Kemudian sistem ini juga akan melahirkan satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Sistem ini insya Allah akan memastikan seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan wajib pajak wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan. Terakhir, mohon dukungannya sekali lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa yang ada di belakang dan rekan-rekan media. Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin, menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR RI tentu saja meyakini bahwa pemerintahan baru akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, dan pastinya insya Allah tahun 2025 akan ada kejutan-kejutan baru dari pemerintahan yang baru. Karenanya mungkin Pak pimpinan akan menanggapi lagi, Pak Dasko. Menaikkan pajak barang mewah sebesar 12%, menurunkan pajak yang berguna bagi masyarakat. Itu usulannya. Usulannya begitu, setuju nggak? Nah, kita tunggu kejutan di tahun 2025, semoga membawa berkah dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas kehadirannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Sebelum menutup acara rapat paripurna hari ini, sekali lagi kami mengucapkan selamat bekerja di masa reses dan bertemu dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Dengan seizin sidang Dewan, kami perkenankan kami menutup rapat paripurna. Selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat Tahun Baru 2025 bagi kita semua. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting mah ya guys ya, kalau seandainya pajak naik, gaji juga naik gitu ya. Karena pajak naik tapi gajinya naik, makanya kasihan gitu rakyat-rakyat yang kecil gitu ya, yang menengah ke bawah udah gaji kecil, gaji pas-pasan gitu ya buat hidup, tiba-tiba naik gitu loh, barang-barang naik, semua naik gitu ya. Nah gaji gak naik, itulah yang membuat negara Indonesia nggak maju-maju karena itu guys. Sedangkan harusnya ya sebenarnya yang kata Simba yang tadi yang bahwasanya harusnya yang naik itu harusnya yang untuk kalangan atas aja, jangan kalangan bawah gitu. Udah susah makin susah gitu loh guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.